اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن محمدا سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله المنان. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin jamaah Aid rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah ini kita diberikan Allah kekuatan, kesehatan, kesempatan dan kesadaran iman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Idul Adha. Semoga kita tetap istiqamah menjadi hamba yang bertakwa dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam kita doakan semoga tetap senantiasa disampaikan kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disampaikan kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, khutbah kita pada pagi ini dengan tema edukasi ibadah kurban dan haji. Banyak nilai-nilai ibadah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam setiap ibadah, termasuk ibadah kurban dan ibadah haji. Pertama, dari ibadah kurban, kita tahu bahwa hari raya Idul Adha juga disebut sebagai hari raya kurban, dan hal ini akan mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Begitulah ketaatan Ibrahim ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia siap untuk menyembelih putranya. Dan uniknya, sebelum prosesi penyembelihan itu dilakukan, Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya dan Ismail alaihissalam yang ketika itu masih muda belia, tanpa rasa ragu mengatakan, Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah kau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Ini jawaban yang luar biasa. Ketaatan Ismail tanpa syarat, hanya kepada Allah, karena dia tahu itu perintah Allah kepada ayahnya. Sebenarnya apa rahasia di balik itu? Bagaimana bisa Ismail yang kecil itu sedemikian taat kepada Allah dan patuh kepada orang tuanya? Saudaraku yang dimuliakan Allah, nilai pendidikan yang pertama kita lihat adalah sesungguhnya Ismail alaihissalam menjadi anak yang patuh bukan serta-merta terjadi demikian, tetapi ada proses sebelumnya. Karena Ismail alaihissalam dididik dengan baik oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam dan ibunya Siti Hajar. Maka
kita sesungguhnya sebagai orang tua menginginkan akan memiliki anak-anak yang saleh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum jauh memiliki anak Ismail ini, ia telah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan aku anak yang saleh. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji agak lama, tidak memiliki anak dari istri pertama yaitu Siti Sarah. Akan tetapi Ibrahim bermohon kepada Allah agar diberikan anak, bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan Allah anugerahkan kepadanya anak agar bisa dididik dan dikader untuk memperjuangkan, meneruskan perjuangan dakwahnya, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka inilah nilai yang penting bagi kita sebagai orang tua yang menginginkan lahirnya anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat. Memang harus dimulai dari usaha dari orang tua itu. Selain doa, ada ikhtiar yang konkret. Dan kalau kita lihat, upaya yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya menjadi seorang ayah yang saleh dengan kalimat tauhid. Kita tahu Nabi Ibrahim berjuang dalam hidupnya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukan main beratnya perjuangan itu. Ayahnya dalam suatu riwayat dikatakan bernama Azar, pembuat patung, dan dia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, bahkan dia diusir dari rumah oleh ayah kandungnya tersebut. Dia juga berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid di hadapan penguasa yang lalim ketika itu, Namrud, sampai-sampai Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Ini perjuangan yang amat berat dilakukan Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya dan dia sukses untuk berdakwah. Dan kalimat tauhid dengan keimanan dan akidah yang kuat itulah sesungguhnya yang menjadi modal utama untuk membentuk keluarga bahagia, melahirkan anak-anak yang saleh. Setelah itu Nabi Ibrahim menikah tadi dengan Sarah, kemudian tidak dapat anak, kemudian dia nikah dengan Siti Hajar atas saran dari Siti Sarah. Kemudian Allah kabulkan doa tadi, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah lahirkan dari keduanya seorang anak yang bernama Ismail, yang berkarakter santun, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka rumus yang sederhana untuk melahirkan anak yang soleh itu adalah orang tuanya soleh, lingkungannya baik, maka insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perspektif pendidikan, kalau kita ingin melahirkan anak yang soleh, maka kita sebagai orang tua harus berupaya dulu menjadi orang-orang yang soleh. Dalam makna yang lebih luas, orang tua ada dua. Ada orang tua biologis, ada orang tua ruhani. Orang tua biologis itu adalah ayah dan ibu kandung. Orang tua ruhani itu adalah para guru-guru yang mendidik kita memiliki ilmu. Maka kedua-dua orang tua ini harus kita hormati, dan kedua-duanya harus memiliki karakter saleh. Tidak hanya pandai menasihati, tetapi memiliki karakter saleh dalam perilaku tindakan sehari-hari, sehingga mereka menjadi teladan dalam kehidupan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mempraktikkan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh dalam diri Nabi Ibrahim itu terdapat uswatun hasanah. Oleh karena itulah dia sukses mendidik anaknya. Maka kalau kita ingin sukses mendidik anak-anak kita, generasi-generasi muda kita harus berupaya menjadi orang tua soleh, guru-guru yang soleh, kemudian lingkungan yang baik pula. Orang tuanya baik, rajin beribadah, rajin sholat berjamaah, membaca Al-Quran, tetapi disekolahkan ke sekolah dengan guru-guru yang menanamkan doktrin-doktrin yang menyesatkan misalnya, akan sulit pula terbentuk anak yang soleh. Diajarkan pemahaman yang sekuler misalnya, liberal misalnya, ekstrim kiri, sehingga anak-anak itu bisa jadi menjadi seorang yang komunis, yang menolak keberadaan agama. Atau gurunya justru menanamkan pemikiran-pemikiran ekstrim kanan, sehingga dia menjadi orang yang berpikir fanatik berlebihan, ekstremis, bahkan jadi teroris. Maka kita juga butuh guru-guru yang baik, sekolah-sekolah yang berkualitas.
Guru-gurunya baik di sekolah, melatih anak-anak kita beribadah. Akan tetapi orang tua di rumah tidak mau tahu tentang perilaku anak-anak kita. Tidak pernah dididik untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, membaca Al-Quran. Meskipun di sekolah sudah dibiasakan, tetapi orang tua tidak mendukung, sulit juga membentuk anak-anak yang soleh. Oleh karena itu, orang tuanya bagus di rumah, di sekolah juga bagus. Bahkan ketika lingkungan juga diabaikan, pergaulan bebas yang tidak terkontrol, anak-anak yang kecanduan game online, judi online, kemudian terpapar oleh narkoba, pornografi dan seterusnya, rusak juga, sulit juga membentuk kesalehan itu. Maka ketiga-tiga ini harus sejalan, tripusat pendidikan, rumah tangga, kemudian madrasah sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itulah, untuk mengintervensi lingkungan itu supaya baik, kita butuh pemerintah yang kuat, pemerintah yang adil, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang makmur, masyarakat yang tenang, yang nyaman, sehingga pendidikan Islam itu dapat kita praktekkan dengan sempurna. Oleh karena itulah, kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil. Allah berikan kekuatan kepada pemerintah kita untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang baik, menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang baik, sehingga berdampak positif dalam kehidupan anak-anak kita. Dalam hal ini butuhlah kiranya para umara, pemimpin, seiring sejalan dengan para ulama. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dikenal dengan Inyek Canduang, pernah menjadi ketua pertama Mahkamah Syariah di Sumatera Tengah yang berlokasi di Bukit Tinggi ini. Pernah menulis tahun 1927 dalam bukunya Asal Pangkat Penghulu dan Pendiriannya. Apa kata Inyek Canduang? Kedua orang itu, pemimpin dan ulama, umpama orang yang melayarkan kapal, seorang jaga haluan dan seorang jaga kemudi. Kalau keduanya ada sepakat, alamat pelayaran akan sampai dan si penumpang akan selamat. Tapi kalau keduanya bersalahan, tanda pelayaran tidak akan sampai dan si penumpang akan dapat kecelakaan. Maka adat basandi syarat basandi kitabullah yang terpatri dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, sesungguhnya terjadi kolaborasi antara ulama dengan umara untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk pendidikan anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kita butuh memperkuat ketahanan keluarga kita dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita melihat betapa memprihatinkan hari-hari ini, tingkat perceraian sedemikian tinggi, orang tua konflik, kemudian broken home, akhirnya anak-anaknya tak selamat. Lain lagi dengan pergaulan bebas mengancam masa depan anak-anak kita. Maka program unggulan sekolah keluarga yang ada di Bukit Tinggi perlu kita dukung dan kembangkan, sehingga orang-orang tua kita memiliki bekal yang baik bagaimana dia mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ibadah kurban juga mengajarkan kepada kita untuk sanggup mengorbankan Ismail kita. Ali Syariati dalam kitab Al-Hajj menyebutkan bahwa Ismail itu laksana simbol akan kecintaan kita kepada duniawi. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam lama menginginkan anak itu? Begitu anak itu lahir, seakan Allah bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mana yang engkau cintai, aku atau anakmu? Kalau memang aku yang kau cintai, persembahkan anak Ismailmu itu, sembelih dia." Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta pada Allah dari segala apapun, termasuk anak kandungnya sematawayang ketika itu yang sangat didambakan kehadirannya. Tetapi cinta Ibrahim tidak disia-siakan Allah. Kemudian Allah memberikan anugerahnya, berkahnya. Bahkan Ismail alaihissalam menjadi nabi, dan dari keturunan Ismail ke bawah nanti lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama Siti Sarah yang dianggap mandul juga pada akhirnya memiliki anak, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kecintaan Ibrahim kepada Allah tak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang hidup sekarang, kita juga punya Ismail. Ismail itu bisa berupa anak-anak kita. Ismail itu bisa berupa harta benda. Ismail itu bisa berupa pangkat dan jabatan. Sanggupkah kita mengorbankan Ismail itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala?
Bagaimana cara mengorbankannya? Kalau Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail yang siap menyembelih, taat kepada Allah, maka kita juga harus memanfaatkan segala Ismail kita itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita punya anak, didik anak kita agar menjadi anak yang saleh, taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki harta yang berlebih, gunakan harta itu untuk menolong agama Allah. Kalau kita memiliki amanah jabatan dan pangkat, gunakan jabatan itu untuk menegakkan agama Allah. Dengan demikian insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang tetap konsisten meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berkurban. Tidak itu saja, ibadah kurban juga mengajarkan kepada kita untuk takarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya, untuk mendekat kepada Allah itu bukan menzalimi orang, bukan mempersembahkan orang seperti yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Orang-orang Meksiko dulunya menyembah dewa matahari. Mereka mempersembahkan jantung dan darah manusia sebagai sesaji. Orang-orang Viking, pelaut yang berasal dari Skandinavia, sekarang termasuk Denmark, Norwegia dan Swedia, wilayah itu disebut dengan Skandinavia dulunya, menyembah dewa perang Odin. Lalu mereka mempersembahkan pemuka agama yang paling hebat, yang paling taat. Lalu mereka mengikat ke pohon, dilemparkan dengan lembing untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Orang-orang Mesir kuno dulu memilih gadis yang paling cantik untuk dikorbankan di Sungai Nil. Orang-orang Kan'an di Irak pernah mempersembahkan bayi untuk dewa Baal yang mereka persembahkan. Itu praktik-praktik jahiliyah yang dilakukan orang-orang terdahulu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pemikir-pemikir ketika itu berpikir sangat mahal kalau sampai kita harus mengorbankan manusia untuk Tuhan. Bukankah manusia ini orang-orang cerdas? Tetapi pemikiran para tokoh-tokoh itu dibantah oleh peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Tidak ada yang mahal di hadapan Allah. Kalau Allah berkehendak, apapun itu, siapapun orangnya, berapapun nilainya, harus kita persembahkan kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembahkan anak kandungnya sendiri, bukan perempuan yang cantik, bukan pemuka agama, tetapi anak kandungnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah itu mutlak. Tapi ingatlah, Allah tidak ingin kita mengorbankan orang-orang yang kita cintai mati sia-sia. Allah tidak ingin mendekat kita kepada Allah itu dengan menzalimi orang, menyusahkan orang, menyakiti orang. Maka Allah selamatkan Ismail, diganti dengan seekor kibas untuk dipersembahkan. Bukan daging itu yang dipersembahkan, tapi justru dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, tetangga-tetangga, kerabat-kerabat. Maka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa banyak berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itulah hakikat kurban itu bukan berada pada dagingnya, akan tetapi nilai ketakwaan kita itulah yang sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguh dagingnya, darah dari hewan kurban yang kita sembelih itu bukan itu yang kita sembahkan, bukan itu yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita, ketaatan kita, keikhlasan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita menyembelih hewan kurban, kemudian tumpahlah darahnya, kita berharap ketika disembelih hewan kurban itu, maka kita juga menyembelih, menumpas sifat-sifat al-bahimiyah, sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Karena kita ini berpotensi menjadi manusia seperti hewan, bahkan lebih kejam daripada hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan itu. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka tidak punya hati nurani. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka tidak punya pandangan dengan ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat daripada hewan itu. Bahkan hewan yang buas sekalipun hanya memakan untuk dirinya sendiri. Tapi ada manusia-manusia yang menganggap cerdas, yang dipuja-puja orang, peradaban yang hebat, tetapi mereka membiarkan ratusan, ribuan, puluhan ribu dibantai dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka adalah orang-orang cerdas,
tetapi justru tidak memiliki hati nurani. Mereka kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak itu. Nauzubillah min zalik. Maka ibadah kurban yang kita lakukan juga berupaya kita untuk mengikis segala sifat-sifat kebinatangan kalau ada dalam diri kita, seperti egois, rakus, serakah, suka bermusuhan, suka mencaci maki. Semua kita selamat dari perbuatan itu dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang konsisten sebagai Abdullah dan khalifahnya di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir yang patut kita renungkan juga adalah di Zulhijjah ini umat Islam yang mampu melaksanakan ibadah haji. Lebih 1 juta berkumpul saat ini di Makkah Al-Mukarramah. Kemarin mereka telah melakukan wukuf di Arafah. Banyak pula nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sehat walafiat, dan kita semua diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Misalnya, coba kita renungkan ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu mengajarkan kepada kita supaya tetap bergerak, beraktivitas dengan satu poros utama, yaitu tauhid Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, la tataharrak bi syai'in illa bi iznillah. Tidak ada satu gerak yang bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah. Maka pertanggungjawabkan segala gerak gerik kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhaji, saudara-saudara kita mengunjungi 2 masjid utama, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Maka sesungguhnya ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa memakmurkan rumah Allah, kembali ke tanah air, atau kita yang dekat dengan rumah Allah, musalla, masjid dekat rumah kita, mari kita makmurkan. Ingatlah bahwa masjid adalah miniatur masyarakat muslim. Kalau ingin melihat masyarakat itu baik atau tidak, lihatlah jamaah masjidnya, ramai atau sepi, aktif atau mati. Kalau masjid dekat rumah saja tidak bisa kita makmurkan, kenapa kita justru harus berupaya untuk ke Mekah? Harusnya ketika kita ke Mekah memberikan energi yang besar bagi kita kembali ke tanah air untuk memakmurkan masjid, dan pada akhirnya masjid pun memakmurkan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji memakai pakaian ihram yang putih, sama semua, sederhana, tidak ada perbedaan yang kaya dengan yang miskin, yang pejabat ataupun rakyat, yang cerdas ataupun orang awam, semuanya berpakaian putih, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini harus satu ukhuwah, memiliki kesamaan, sama-sama mengakui Allah sebagai Tuhan kita, sama-sama mengakui Al-Quran sebagai imam kita, sama-sama mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Maka jangan ada pertikaian di antara kita, saling menguatkan. Bahkan pakaian ihram itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kelak kita wafat, memakai pakaian yang putih yang disebut dengan kafan. Maka kita isi hidup ini dengan penuh dengan amal. Kemudian inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Jutaan manusia berkumpul di sana, merenung diri, tidak ada sekat, tidak ada atap, mengingatkan kepada kita yaumil mahsyar, di hari perhitungan nanti semua kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita, sekecil apapun itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, selagi nyawa masih di kandung badan, ingatlah jalan pulang, perkokoh iman dan perbanyak amal. Mari tinggalkan perbuatan yang mengundang murka Allah, karena cepat atau lambat kita semua pasti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga kita tetap istiqamah di jalan Allah, tetap di jalan yang lurus, taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjadi husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin untuk siap berkorban, mewujudkan kota Bukit Tinggi gemilang, berkeadilan dan berbudaya, dengan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan beramal soleh. Mari kita berupaya membentuk keluarga bahagia, berbasis tauhid dan kesalehan,
menghadirkan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah dengan guru-guru teladan yang mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berupaya menciptakan masyarakat yang berfalsafah, adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang memakmurkan masjid dan masjid-masjidnya pun memakmurkan umat di sekitarnya. Semoga Allah menjadikan kota Bukit Tinggi ini sebagai kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya kepada Allah kita berupaya, berharap akan mengabulkan doa-doa kita. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa bermohon. Semoga Allah berikan kita anak yang soleh, keluarga-keluarga yang hebat. Dan ingatlah, kalau di dunia ini kita berbahagia berkumpul dengan anak istri kita, akankah kita tetap berkumpul bahagia hingga surga nanti? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebenarnya jannatu adnin yadkhuluna wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Pasti kelak kamu akan berkumpul dengan orang-orang kamu cintai di surga adnin. Syaratnya adalah kamu harus jadi orang saleh. Apakah orang tuamu, kakekmu, pasangan-pasangan kita, anak keturunan kita akan berkumpul? Syaratnya kita harus menjadi orang-orang yang saleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa terbaik kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Allahumma ya Allah, Zat yang maha pengampun lagi maha penyantun, di hari nan mulia ini, di saat takbir dan tahmid bergema, kami mengangkat tangan mengadukan kelemahan dan kekurangan diri kami. Betapa banyak dosa yang telah kami perbuat, betapa sering kami lalai dalam menaatimu. Maka ya Allah, ampuni segala dosa dan khilaf kami. Jangan hukum kami karena kebodohan kami. Jangan biarkan kami dalam kesesatan, dan jangan jadikan kami hamba-Mu yang lupa jalan pulang. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, orang yang telah melahirkan, membesarkan dan menyayangi kami. Mereka lapar, mereka rela lapar asal kami kenyang, rela bersusah payah asal kami berbahagia. Tiada kebahagiaan yang lebih besar bagi mereka kecuali melihat kami dalam sukacita. Tiada derita yang lebih pedih yang mereka rasakan ketika mereka menyaksikan kami dalam kesulitan. Apa yang kami rasakan lebih dalam mereka rasakan. Maka ya Allah, jika hari ini mereka hidup di dunia ini, panjangkan umur mereka dalam kebaikan, sehatkan jasmani dan rohani mereka ya Allah, luaskan rezekinya, jadikan mereka hamba-Mu yang senantiasa dekat denganmu, kuat imannya, ringan ibadahnya, tenang kalbunya. Namun jika orang tua kami telah berpulang menghadap-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, lapangkan kuburnya, terangi alam barzahnya, jauhkan dari siksa kubur dan api neraka. Jadikan ya Allah kubur mereka taman-taman surga, dan pertemukan kami kelak di surga-Mu dengan penuh kenikmatan. Ya Allah, kuatkan kami, mendidik anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, penyejuk kalbu, qurrata a'yun, penuntun langkah, penerus perjuangan agama-Mu ya Rabb. Jadikan kami teladan terbaik bagi mereka, baik dalam ucapan, perbuatan maupun akhlak mulia. Lapangkan hati kami ya Allah, membimbing mereka di jalan-Mu agar kami kelak berkumpul di surga-Mu beserta anak-anak keturunan kami. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni guru-guru kami yang mendidik kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jadikan mereka pemimpin yang adil. Beri kekuatan kepada mereka ya Allah agar istiqamah untuk menjalankan amanahnya, agar mereka mencintai rakyatnya dan dicintai rakyat, memperjuangkan agama-Mu dan mensejahterakan umat-Mu hingga negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Kudus, sucikan kalbu kami dari penyakit-penyakit hati. Jadikan kami umat yang saling membina bukan membinasakan, saling menguatkan bukan melemahkan, saling mencintai bukan mencaci maki. Tanamkan dalam hati kami rasa kasih sayang, kepedulian dan keikhlasan. Ya Allah ya Ghani, untuk saudara-saudara kami yang kini sedang menunaikan ibadah di tanah suci, kabulkan doa-doa mereka. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.